Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hari Minggu berjalan santai menuju pusat kota Kendari. Sebelum presentasi kita mulai, izinkan kami memperkenalkan diri. Hai teman-teman, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Vira Anggraini, Devi Triastuti, Weni Haristia, Wulan Sri Damayanti, Silviani Jeprisa, dan Latifah Alifiana. Pada kesempatan kali ini, kami akan menyajikan topik tentang aktor dalam kebijakan. Aktor dalam kebijakan pada prinsipnya adalah mereka yang selalu dan harus terlibat di dalam setiap proses analisis kebijakan, baik berfungsi sebagai perumus maupun juga kelompok penekan yang senantiasa aktif dan proaktif di dalam melakukan interaksi dan interrelasi di dalam konteks analisis kebijakan. Pada kesempatan kali ini, kami akan lebih memperjelas terkait yang pertama, peran pemerintah sebagai aktor penting dalam pembuatan kebijakan, lalu peran pemerintah dalam kebijakan kesehatan, peran sektor swasta sebagai aktor yang kuat dalam kebijakan kesehatan, pengaruh dan keterlibatan sektor swasta dalam kebijakan kesehatan, dan yang terakhir adalah contoh kebijakan kesehatan di Indonesia terkait bagaimana peran aktor dari berbagai sektor dan perannya dalam proses kebijakan. Mengapa pemerintah berperan sebagai aktor penting dalam pembuatan kebijakan? Untuk mengetahui bagaimana penjelasannya, yuk kita tonton dulu video berikut. Kebahagiaan dicurahkan nenek Mak Endu karena cucunya Rizky Ramdan yang berusia 2 tahun bisa dirawat di rumah sakit swasta. Sebelumnya ia dan cucunya berasal dari desa Margasari, Karawang Timur, sempat ditolak pengobatannya oleh pihak Rumah Sakit Umum Kabupaten Karawang. Beruntung Bupati Purwakarta Dede Mulyadi mendapat laporan dari warga yang berinisiatif membawa ketiganya ke rumah sakit swasta sehingga langsung bisa ditangani oleh tim medis. Pengelola RSUD Karawang membantah telah menolak maupun menelantarkan ketiganya. Dari video tersebut, kita bisa melihat bahwa akses terhadap fasilitas kesehatan belum didapatkan oleh semua orang karena mahalnya pelayanan kesehatan yang menyebabkan tidak semua orang bisa menjangkaunya. Negara menjadi aktor penting dalam pembuatan kebijakan karena kebutuhan kesehatan seringkali mahal, sehingga tidak semua masyarakat bisa memperoleh akses ke pelayanan kesehatan saat dibutuhkan. Lalu, adanya asimetri informasi antara konsumen dan juga penyedia, di mana konsumen dirugikan dan penyedia swasta berada dalam posisi yang sangat kuat untuk memanfaatkan ketidakseimbangan ini melalui pencarian keuntungan maupun juga perlakuan berlebih. Dan yang selanjutnya, monopoli yang dapat dilakukan oleh profesi medis industri obat maupun juga rumah sakit. Disinilah negara hadir untuk memberikan perlindungan, dukungan, dan keadilan serta kesetaraan bagi warga negara untuk mendapatkan pelayanan kesehatan tanpa memandang kemampuan pendapatan ataupun kekayaan melalui penetapan kebijakan. Topik bahasan selanjutnya yaitu peran pemerintah dalam kebijakan kesehatan. Negara telah menempati posisi terdepan dalam pembiayaan dan distribusi layanan kesehatan di sebagian besar negara dunia. Selain itu, negara juga berperan dalam alokasi sumber daya dan berbagai aktivitas di bidang kesehatan. Mills dan Ranson mengidentifikasi peran negara dalam beberapa hal. Yang pertama, yaitu negara berperan dalam regulasi kuantitas dan distribusi layanan kesehatan. Melalui regulasi tersebut, negara dapat memberikan lisensi dan fasilitas layanan kesehatan, melakukan kontrol terhadap sekolah kedokteran, mengatur jumlah dokter praktik pada suatu wilayah, membatasi penggunaan teknologi baru, serta memberikan insentif kepada tenaga kesehatan untuk praktik di daerah rural dan juga pelosok. Contohnya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 90 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan pelayanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan kawasan terpencil dan sangat terpencil. Peran selanjutnya yaitu regulasi harga layanan kesehatan. Pemerintah dapat melakukan negosiasi skala gaji, menetapkan harga layanan kesehatan, serta negosiasi pembayaran biaya layanan kesehatan melalui skema asuransi ataupun jaminan sosial. Contohnya, Permenkes Nomor 3 Tahun 2023 tentang standar tarif pelayanan kesehatan dalam penyelenggaraan program jaminan kesehatan. Peran pemerintah yang ketiga yaitu dalam hal regulasi kualitas layanan kesehatan. Pemerintah dapat mengatur lisensi praktisi kesehatan,
registrasi, dan akreditasi fasilitas layanan kesehatan, mewajibkan penyedia layanan menetapkan prosedur pengaduan dan penyediaan informasi untuk memastikan kualitas layanan, lalu mengatur kurikulum pelatihan, serta menetapkan ketentuan untuk pendidikan lanjut. Contohnya adalah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan. Selain dalam hal pelayanan kesehatan, pemerintah juga turut mengambil peran dalam berbagai upaya untuk mewujudkan kesehatan masyarakat. Dalam buku Making Health Policy disebutkan beberapa peran pemerintah dalam bidang kesehatan masyarakat, diantaranya yaitu memastikan keamanan air dan makanan, menetapkan standarisasi misalnya standar pelabelan makanan, kadar timbal dalam bensin, maupun tar dan nikotin dalam rokok. Selanjutnya, peran ketiga yakni menetapkan tindakan karantina dan kontrol perbatasan untuk mencegah penyebaran penyakit menular. Selanjutnya, pemerintah berperan dalam menetapkan regulasi jalan dan tempat kerja yang aman guna mengurangi risiko terjadinya cedera. Pemerintah juga berperan dalam menetapkan regulasi dan lisensi industri dalam mengadopsi teknologi yang berkaitan dengan kesehatan masyarakat. Selain itu, pemerintah juga berperan dalam menetapkan kebijakan untuk mengurangi polusi udara dan juga kebisingan. Apa yang membuat sektor swasta berperan sebagai aktor yang kuat dalam kebijakan kesehatan? Sektor profit ataupun sektor komersial swasta dicirikan oleh orientasi pasarnya berupa keuntungan ataupun juga laba atas investasi. Banyak perusahaan menetapkan tujuan tambahan misalnya untuk tujuan sosial, lingkungan, ataupun juga masalah ketenagakerjaan. Namun tujuan tersebut hanya bersifat sekunder dibalik tujuan utamanya untuk mendapatkan keuntungan. Terdapat beberapa organisasi non-profit berstatus amal tetapi didirikan untuk mendukung kepentingan perusahaan ataupun juga industri. Contohnya, American Pharmaceutical Manufacturer Association, organisasi industri bioteknologi yang terlibat dalam berbagai proses kebijakan kesehatan untuk mempromosikan kepentingan ekonomi perusahaan anggotanya. Berbagai lembaga think and tank yang didanain industri, organisasi ilmiah, kelompok advokasi, dan bahkan firma hubungan masyarakat yang bekerja untuk industri adalah pelaku yang terlibat dalam arena kebijakan kesehatan. Misalnya perusahaan tembakau, Philip Morris mendirikan Institute of Regulatory Policy sebagai kendaraan untuk melobi pemerintah federal Amerika Serikat dan menunda publikasi laporan Badan Perlindungan Lingkungan tentang asap rokok lingkungan. Kemudian, apa yang membuat sektor swasta berperan sebagai aktor yang kuat dalam kebijakan kesehatan? Dijelaskan dalam buku Making Health Policy diantaranya dikarenakan adanya sumber daya yang dimiliki oleh sektor swasta. Dalam buku yang sama disebutkan bahwa dari 100 entitas ekonomi teratas di dunia, 63-nya adalah negara, tetapi 37-nya adalah perusahaan jika diukur dengan pendapatan yang mereka terima. Grafik berikut membandingkan nilai pasar 10 perusahaan terbesar di dunia, 10 perusahaan farmasi terkemuka dengan pendapatan nasional bruto dari 37 negara berpenghasilan rendah yang datanya diambil pada tahun 2010. Hal ini memperlihatkan bagaimana perusahaan telah mengkerdilkan ukuran ekonomi negara-negara termiskin. Menjelang pertemuan Majelis Umum PBB yang pertama mengenai penyakit tidak menular, perusahaan di bidang makanan ringan, minuman, dan juga rokok, bagaimana mereka bergerak aktif mempengaruhi kebijakan, karena mereka melihat perkiraan penjualan mereka di seluruh dunia lebih dari 2 triliun US dollar yang akan dipertaruhkan. Bandingkan besarnya pendapatan perusahaan-perusahaan tersebut dengan anggaran tahunan WHO yang kurang lebih sekitar 2 miliar US dollar. Faktor selanjutnya adalah sumbangsihnya untuk negara berupa pendapatan pajak bagi negara. Sebagai contoh di Indonesia, industri hasil tembakau di Indonesia mencatatkan kontribusi yang signifikan terhadap APBN. Penerimaan cukai sepanjang tahun 2020 mencapai 205,68 triliun rupiah dengan proporsi terbesar berasal dari cukai hasil tembakau sebesar 170,24 triliun atau sebesar 83% dari total penerimaan cukai. Beberapa perusahaan dari sektor swasta juga merupakan pemberi kerja utama dalam kegiatan ekonomi. Kesuksesan perusahaan besar swasta juga memberikan pengaruh bagi negara dalam hubungan internasional berupa ketertarikan internasional untuk berinvestasi.
Di banyak sektor, perusahaan memiliki pengetahuan khusus yang diandalkan pemerintah dalam membuat kebijakan. Karena alasan ini, usaha kecil dan besar seringkali menjadi pelaku penting dalam perdebatan kebijakan. Bagaimana sektor swasta memberikan pengaruh dan terlibat dalam kebijakan kesehatan? Sektor swasta seringkali dipengaruhi oleh kebijakan publik, sehingga mereka mencoba untuk mempengaruhi isi dari sebuah kebijakan dengan beberapa cara, yaitu memberikan pembiayaan kepada partai politik dan kampanye politik dengan harapan bahwa saat partai dan politisi tersebut menjabat, mereka akan lebih responsif terhadap tuntutan yang mungkin dibuat oleh perusahaan dalam proses kebijakan. Lalu yang kedua, berpartisipasi dalam komite pemerintah dan kelompok kerja. Yang ketiga, mendapatkan jabatan publik yang sejalan dengan kepentingan bisnis. Lalu yang keempat, melobi pemerintah dan pihak-pihak terkait untuk memenangkan ataupun menentang kebijakan tertentu. Dan yang terakhir, mengambil tindakan hukum untuk membentuk kebijakan publik. Contohnya, pada tahun 2011, 5 perusahaan tembakau di Amerika Serikat mengajukan gugatan terhadap USA FDA atas persyaratannya menyertakan gambar bahaya merokok pada semua bungkus rokok. Perusahaan mengklaim bahwa pemaksaan tersebut melanggar hak kebebasan berbicara mereka dan juga memaksa mereka menjadi papan reklame mini untuk kampanye anti rokok pemerintah. Selain memahami dan menjalankan kebijakan ataupun peraturan di bidang kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, sektor swasta dapat ikut terlibat dalam kebijakan kesehatan melalui 2 cara. Pertama yaitu self-regulation ataupun pengaturan mandiri. Self-regulation menyangkut upaya sektor swasta dalam menetapkan aturan dan kebijakan mereka sendiri, baik untuk internal perusahaan maupun juga gabungan industri yang menetapkan kebijakan untuk anggotanya. Peraturan internal perusahaan, misalnya aturan mengenai cuti sakit pegawai dan jam operasional perusahaan. Peraturan mandiri oleh gabungan industri termasuk di dalamnya merancang, mengkategorikan, memproduksi, dan menangani barang dan jasa tertentu yang secara rutin diadopsi oleh kelompok perusahaan ataupun juga industri. Contohnya, peraturan ISO manajemen mutu, peraturan kode etik pada iklan, pengaturan voltase peralatan medis, dan lain sebagainya. Dan yang kedua yaitu pengaturan bersama atau co-regulation. Cara ini merupakan titik tengah antara peraturan pemerintah dan self-regulation. Co-regulation adalah pendekatan yang menekankan adanya pembagian tanggung jawab antara para pelaku kebijakan, baik pemerintah maupun juga sektor swasta dalam pembuatan, adopsi, implementasi kebijakan, dan juga penegakan hukum. Contohnya, pemerintah Inggris dan industri alkohol bersama-sama mengatur informasi konsumen termasuk peringatan kesehatan pada label minuman beralkohol. Bahasan yang terakhir, kita akan melihat salah satu contoh kebijakan kesehatan yang ada di Indonesia. Seperti kita ketahui bahwa aktor itu penting dalam pembuatan sebuah kebijakan, misalnya negara ataupun pemerintah. Namun, keterlibatan dan peran sektor swasta juga merupakan hal yang sangat penting dalam penyusunan dan pelaksanaan sebuah kebijakan. Pada tahun 2022, pemerintah sudah menetapkan Permenkes RI nomor 27 tahun 2022 tentang pedoman kemitraan pemerintah dengan swasta di bidang non-infrastruktur kesehatan. Sektor swasta merupakan aktor yang dominan selain dari pemerintah, masyarakat, dan juga sektor lainnya yang terlibat dalam penetapannya serta pelaksanaan kebijakan ini. Situasi saat ini sudah cukup banyak kebijakan ataupun regulasi tentang kerjasama antara pemerintah dan swasta. Namun hanya untuk pembangunan infrastruktur, antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2015, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 223 Tahun 2012, Peraturan Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nomor 4 Tahun 2015, dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2018. Tentunya, pedoman kerjasama pemerintah dan swasta atau KPS ini di bidang non-infrastruktur kesehatan digunakan sebagai acuan bagi pemerintah pusat, swasta mitra, dan masyarakat pemangku kepentingan lain dalam pembangunan penyelenggaraan KPS di bidang non-infrastruktur kesehatan. Yang pertama adalah untuk mendukung upaya pencapaian target dan strategi pembangunan kesehatan.
Yang kedua, untuk mendukung upaya pemerintah dalam mencapai pelaksanaan SPM bidang kesehatan dalam pelayanan bersifat non-infrastruktur. Yang ketiga, yaitu untuk mengurangi kesenjangan sumber daya dalam memenuhi layanan kesehatan yang berkualitas. Ruang lingkup penyelenggaraan dari kerjasama pemerintah dan swasta ini yaitu yang pertama, pelaksanaan pelayanan promotif, preventif, dan program bidang kesehatan lainnya. Yang kedua, pelaksanaan pelayanan perubahan perilaku masyarakat untuk mendukung program pembangunan kesehatan. Yang ketiga, peningkatan dan pengembangan sumber daya yang mendukung kesehatan. Dan yang keempat, pelayanan kebencanaan atau krisis kesehatan. Yang kelima, penanggulangan KLB atau wabah penyakit atau kedaruratan kesehatan masyarakat. Dan yang keenam, pelayanan kesehatan berbasis teknologi atau digitalisasi kesehatan. Dan yang terakhir adalah penelitian, pengembangan, dan pengkajian kesehatan. Bagaimana dengan pola kemitraan yang ada? Terdapat dua pola yaitu yang pertama adalah kerjasama jasa yang diselenggarakan melalui kerjasama tanggung jawab sosial dan filantropi serta kerjasama operasional dan jasa lainnya. Lalu yang kedua, kerjasama manajemen yang diselenggarakan melalui kerjasama operasional dan kerjasama non-operasional. Berikutnya yaitu contoh dari pelaksanaan pola kemitraan dengan swasta dengan tema Bersama Cegah Stunting yang dilaksanakan dengan dukungan Danone. Kegiatan dilakukan yaitu Warung Anak Sehat yang bertujuan untuk memperbaiki nutrisi anak Indonesia dan memberikan edukasi mengenai nutrisi kepada ibu. Lalu ada Isi Piringku di mana untuk memfasilitasi edukasi pada pusat pelayanan anak dengan target guru, ibu, dan anak usia prasekolah serta sekolah. Dan yang terakhir adalah Aksi Amir, Ayo Minum Air, untuk meningkatkan nutrisi hidrasi tubuh pada anak SD, PAUD, dan kader kesehatan. Berikut referensi yang kami gunakan dalam penyajian topik kali ini. Pasangan istri namanya suami, saling sayang dan kolaboratif. Sekian presentasi dari kami, semoga mendapatkan kesan yang positif. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.